Halo teacher dan juga teman-teman, nama saya Yemima dari kelas 10 Teknologi 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang virus chikungunya. Virus chikungunya adalah virus yang menyebabkan penyakit chikungunya yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nyamuk-nyamuk ini juga merupakan nyamuk yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Namun banyak orang yang berpikir bahwa chikungunya dan demam berdarah merupakan penyakit yang sama, padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Bisa dibedakan dari tingkat resiko kematiannya. Kalau demam berdarah itu tingkat resiko kematian itu sangat tinggi, sudah banyak korban yang meninggal karena terkena demam berdarah. Namun sebaliknya chikungunya tidak seperti itu. Nah, sejarah dari virus chikungunya. Ada apakah dengan Afrika Timur? Jadi virus chikungunya ini pertama kali dikenal di Afrika Timur pada tahun 1952. Awalnya virus ini ditemukan pada primata. Primata lalu disebarkan oleh nyamuk ke primata lainnya. Begitu siklusnya. Namun pada suatu saat dari primata disebarkan oleh nyamuk, disebarkannya tuh ke manusia. Akhirnya sejak itu manusia, nyamuk, dan begitu siklus penyebaran penyakit chikungunya hingga saat ini. Nama chikungunya diambil dari bahasa Swahili, bahasa orang Afrika yang artinya itu membungkuk atau menekuk. Alasan diambil bahasa ini adalah karena gejala utama sebagian besar orang yang mengidap penyakit chikungunya ini mengalami nyeri sendi yang sangat hebat, sehingga menyebabkan mereka tidak bisa menegakkan badan mereka, jadi badan mereka itu selalu bungkuk. Virus ini menyebar di Afrika pada tahun 50-an, lalu masuk ke Asia Tenggara tahun 60-an, dan lebih tepatnya masuk ke Indonesia tahun 70-an. Saat di Indonesia pertamanya itu masuk di Sumatera Barat, Jawa, dan juga Kalimantan Barat. Setelah itu baru masuk ke Pulau Nusa Tenggara, Papua, dan juga Sulawesi. Endemi menjadi wabah. Awalnya virus ini hanyalah endemi, jadi penyakit yang menyebar di satu daerah saja. Namun berkembang menjadi lebih besar di jadi satu negara, yaitu wabah. Wabah 20 tahunan. Mengapa disebut wabah 20 tahunan? Karena virus ini menyerang suatu negara biasanya 20 tahun sekali. Hal yang menyebabkan virus ini memiliki kayak jangka waktu selama 20 tahun sekali itu disebabkan karena adanya efek dari iklim dan juga musim. Ini merupakan data yang saya ambil dari salah satu website yang saya temukan, yaitu websitenya Amifokter. Di sini dia menuliskan data Kementerian Kesehatan RI menyebutkan sepanjang tahun 2017 telah terdapat 126 kasus chikungunya di 4 kota atau kabupaten di Indonesia. Dari 126 kasus tersebut, 120 kasus terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan 5 sisanya terjadi di Aceh. Hingga saat ini belum ada laporan kematian akibat chikungunya. Data ini saya dapatkan ketika data ini ditulis, maksudnya saya dapat data ini ditulisnya itu terbit pada tahun sekitar 2018-2019. Nah, ini adalah gambar dari virus chikungunya. Dia memiliki bentuk sferis, diameternya itu sekitar 40 sampai 45 nanometer. Cara hidup dia adalah hidup di dalam sel inang dan disebarkan oleh nyamuk ke sel inang berikutnya. Klasifikasi virus chikungunya, ia masuk ke grup 4+ SSRNA, famili Togaviridae, genusnya Alphavirus, dan spesiesnya chikungunya virus. Ini adalah bagian tubuh virus. Yang pertama, yang paling luar, yang warnanya kuning hingga oranye itu E protein. Lalu ke bagian yang hijau ada membran dan juga itu ada
TM helix. Lalu masuk lagi lebih dalam yang biru muda disebut kapsid. Kapsid adalah lapisan yang melindungi inti dari virus tersebut. Lalu intinya itu disebut dengan RNA. Ini adalah proses reproduksi dari virus chikungunya. Jadi awalnya virus itu masuk ke host cell, lalu dia melakukan seperti peleburan, lalu setelah peleburan dia menjadi lebih spesifik, menjadi lebih kecil, melakukan replikasi, dan akhirnya dia keluar lagi setelah mengalami beberapa proses-proses itu, dia keluar dan menyebar ke organ atau sel-sel yang lain. Jadi ini adalah siklus yang lebih sederhana. Ketika nyamuk menyebarkan virus chikungunya tersebut ke badan kita, virus tersebut sudah masuk ke darah kita. Lalu virus tersebut melakukan replikasi dan mengalir dalam darah kita. Setelah itu akan menyebar ke organ kita seperti otak, hati, sendi, dan juga otot. Ini adalah foto dari kaki penderita yang mengalami penyakit chikungunya. Penyakit ini tidak menyebabkan kematian, namun penderitaannya sangat parah. Ini keunikan dari penyakit chikungunya. Jadi orang tidak akan meninggal, maksudnya tidak sampai mati karena ini, dia bisa mati. Tapi itu sangat jarang dan sedikit ditemukan. Tapi saat seorang penderita mengalami penyakit ini akan merasakan penderitaan yang sangat parah, yaitu tadi dengan sendi-sendinya yang merasa kesakitan sehingga dia tidak bisa merasa nyaman dengan tubuhnya. Dan juga walaupun seseorang tersebut sudah dinyatakan sembuh, virus ini sebenarnya masih meninggalkan jejak kepada penderita setelah berbulan-bulan. Gejala dari virus chikungunya. Yang pertama yaitu demam secara tiba-tiba dan merasa kedinginan. Kedua, nyeri sendi dan otot. Kelelahan, sakit kepala tidak tertahan, mual dan muntah, dan timbul ruam dan bintik-bintik merah di sekujur tubuh. Masa inkubasi dari virus ini adalah 2-12 hari. Lalu bagaimana cara kita agar kita terinfeksi virus chikungunya dan tidak menderita sakit chikungunya? Yang pertama adalah dengan menutup tempat penyimpanan air, menguras penampungan air secara berkala, mengubur barang bekas yang bisa menampung air, menaburkan ABT pada tempat penampungan air. Misalnya kalau kita di kamar mandi ada tempat yang untuk menampung air, kita taburkan ABT di situ. Dan memasang kawat anti nyamuk di ventilasi rumah, memakai kelambu saat tidur, dan menanam tumbuhan yang dapat mengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan membanting pakaian, dan juga bisa dihindari dengan vaksin. Lalu ada apa dengan senjata biologis? Jadi ada satu fakta tentang virus ini. Jadi virus chikungunya pernah menjadi salah satu calon senjata biologis di negara yang maju, yaitu negara Amerika Serikat. Namun riset ini tidak dilanjutkan, jadi batal untuk dijadikan senjata biologis. Namun kita tidak tahu bagaimana dengan negara-negara lain yang mungkin mempersiapkan virus ini untuk senjata biologis atau apakah kita tidak pernah tahu. Seperti saat ini dengan kondisi pandemik, banyak orang yang berpikir dan ada kontroversi yang berpikir juga bahwa apakah mungkin pandemi corona ini merupakan senjata biologis yang diciptakan para ahli yang sebenarnya pintar tapi tidak bertanggung jawab sehingga dibuatlah senjata biologis ini. Itu adalah fakta dari virus chikungunya, bahwa virus ini pernah menjadi calon senjata biologis di negara Amerika Serikat. Sekian presentasi dari saya, semoga kita sama-sama bisa berbagi ilmu dan saling mempelajari tentang virus yang kita bawakan satu sama lain. Berikut presentasi dari saya, terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan. Bagus,